Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah, pada kali ini saya diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membahas tema yang luar biasa, yang ketika kita mengucapkannya saja kita langsung terbayangkan bagaimana penduduk di sana yang taatnya luar biasa kepada Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa lagi bila bukan kota Tarim, kota yang begitu dirindukan oleh umat Islam untuk ke sana. Kota yang diduduki dan ditempati oleh para ulama-ulama yang luar biasa, bahkan penduduknya yang begitu luar biasa taatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila kalian ingin mengenal kota ini lebih dalam, maka tanyakanlah kota ini kepada orang-orang yang hatinya memiliki cinta kepada Tarim. Jangan menanyakan kepada hati orang yang tidak mencintai Tarim, karena kalian bakal akan provokator oleh orang-orang yang tidak mencintai kota Tarim. Jadi bahkan kalau kalian ingin ke sana, kalian ragu nih, kalian konsultasi kepada orang-orang yang mencintai kota ini. Kalau kalian konsultasi kepada orang-orang yang mencintai kota Tarim ini, maka kalian akan tergambarkan bagaimana suasana di sana yang aslinya. Kota yang penduduknya tidak mengenal apa itu arti membuka aurat. Kota yang tidak pernah mengenal apa itu menunda-nunda sholat. Kota yang tidak mengenal apa itu kenikmatan dunia. Kota yang tidak mengenal apa itu yang namanya penyakit hati, yang namanya permusuhan, yang namanya sombong, yang namanya riyah. Tidak ada di sana. Semuanya fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan niat mereka yang tulus. Bahkan mereka merelakan, mengorbankan waktu tidur mereka di saat bulan Ramadan untuk taat kepada Rabb-Nya. Bayangkan. Oleh sebab itu, mengapa saya katakan ketika kalian ragu ingin datang ke kota tersebut, maka tanyakanlah kepada orang-orang yang mencintai kota tersebut, minta tolong kepada beliau, ceritakan bagaimana penduduk di sana yang taatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sana tidak ada seperti kita di sini yang membuka auratnya, memposting-postingan tubuh mereka, lekuk tubuh mereka. Di sana tidak ada sama sekali wanita yang seperti itu. Mereka begitu tertutup, menjaga auratnya, menjaga keifaannya, menjaga marwahnya, dan menjaga harga diri mereka sendiri. Namun bila kalian bertanya kepada seseorang yang tidak mencintai kota Tarim, maka kalian akan hanya mendengarkan kedustaan dan cerita mereka yang mengarang-arang tentang kota Tarim, yang dimana kata mereka kota Tarim itu adalah kota yang kecil, kota yang tidak ada tempat wisatawannya, kota yang ketinggalan zaman para penduduknya. Wahai para jemaahku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepingin gak sih kita seperti mereka gitu loh, mencontoh ibadah-ibadah mereka, mencontoh niat hati mereka yang taatnya luar biasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Pasti kepingin, bukan? Ayo, mulai dari sekarang kita ubah pola pikir kita yang selalu memikirkan dunia dan dunia. Sekarang coba kita pikirkan bagaimana kita membekali diri kita untuk menyambut kematian kita sendiri. Ingatlah, di dunia ini, kenikmatan dunia itu tidak ada yang kekal abadi. Apakah ada kalian yang melihat orang wafat di dalam kuburnya membawa hartanya, membawa mobil, rumah, segalanya yang mereka masukkan ke tanah kuburan mereka? Bukankah tidak ada? Apa yang mereka bawa? Amal ibadah mereka. Oleh sebab itu, mengapa saya sebutkan bahwa kota Tarim ini adalah surganya dunia, karena banyak penduduk surga yang merindukan penduduk-penduduk Tarim ini. Penduduk di sana, dari mereka kecil itu sudah dididik di kalangan para ulama di sana. Jadi ketika mereka sudah besar,
ilmu mereka itu sudah benar-benar matang tentang ilmu agama mereka. Beda dengan di sini. Kalau ada anak kecil yang lagi bermain, bukannya malah diajak membaca Al-Quran atau mengajarkan ilmu-ilmu agama yang lainnya, malah diajarkan tentang cara menggunakan handphone. Handphone itu sangat berbahaya loh pada diri anak-anak kita yang masih kecil ini. Jadi kalau bisa, kalau punya anak kecil itu jangan dibiasakan diberi handphone, tapi dibiasakan telinga mereka itu didengarkan ayat suci Al-Quran, didengarkan kajian-kajian agama Islam. Kemudian lisan mereka itu diajarkan mengucap kalimat-kalimat salawat kepada baginda Rasulullah SAW dan mengucap ayat-ayat suci Al-Quran. Di sana penduduknya sangat jauh berbeda dengan kita di sini. Kalau kita nih waktu maghrib ya, masih banyak tuh warung-warung yang terbuka gitu kan, masih banyak warung yang berjualan, membuka, melayani orang-orang di waktu azan maghrib. Tapi di sana ketika azan maghrib sudah berkumandang, mereka bergegas menutup seluruh warung mereka dan mereka langsung bergegas pergi ke masjid di dekat daerah mereka. Bayangin, bagi mereka rezeki itu tidak sebanding cinta mereka kepada Allah. Kemudian wanita-wanita di sana, apakah kalian tahu? Mereka itu berpakaiannya berbeda sama kita. Kalau kita kan walaupun syar'i, masih ada yang berpakaian tabaruj gitu kan. Masih ada yang kelihatan tubuhnya walaupun sudah syar'i. Masih ada yang pakai ikat pinggang gitu kan. Walaupun pakai gamis masih ada yang motif mengikat pinggang gitu kan. Tapi di sana mereka benar-benar tertutup, pakaiannya benar-benar longgar. Namun ketika mereka melihat ikhwan yang lewat di depan mereka, mereka berlari untuk bersembunyi. Padahal di saat itu mereka sudah memakai pakaian yang tertutup hingga mata mereka pun sudah tidak kelihatan lagi. Namun rasa malu di dalam tubuh mereka, di dalam hati mereka yang mentauladani Ummuna Syaidatuna Fatimatul Zahra, mereka langsung bergegas bersembunyi dari yang bukan mahramnya. Apakah ada penduduk wanita di Tarim yang berkeliaran di luarnya, di luar rumah mereka, ataupun di mana, ataupun di pasar lah ibaratkan itu kan? Karena kalau di sini wanita itu lebih banyak berkeliaran di pasar gitu kan, di mall, di mana lagi gitu kan. Tapi di sana itu nggak ada, termasuk di pasar loh. Di pasar itu di sana diwajibkan itu hanya kaum ikhwan, yang akhwat nggak ada. Jadi kalau mereka kehabisan bahan baku di rumah, itu para suami mereka yang belanja, bukan istrinya. Untuk apa sih para ikhwan yang belanja ke pasar itu? Kenapa bukan para istrinya? Agar menghindari yang namanya bersentuhan tubuh. Ketika kita pergi ke pasar itu kan biasanya suka tersentuh lawan jenis gitu kan. Kalau lagi belanja ngambil segala macam gitu kan, bahan-bahan baku untuk masak gitu kan. Nah kalau seandainya di pasar itu semuanya ikhwan, maka tidak ada, mereka terbebas dari yang namanya saling bersentuhan yang bukan mahramnya. Bayangin begitu mulianya mereka menjaga diri mereka dari hal fitnah dan segala macam. Apalagi nih, terutama untuk para orang tua. Kalau kita ngelihat anak kita yang masih kecil gitu kan, yang belum balik gitu kan, pakai hijab nih, baru gitu kan, anaknya pakai hijab 1 kali, udah diomelin, udah diocehin, udah dibilang, kamu ini pakai hijab, kamu itu masih kecil, kamu itu belum balik, sudah lepas saja hijabmu. Ada loh orang tua yang kayak gitu. Saya tuh suka heran dengan orang tua yang seperti itu. Padahal kalau kita dipikir secara logika, seharusnya kita bangga sebagai orang tua memiliki anak yang mau menutup auratnya sebelum dia balik.
Kita bayangin nih, sebagai orang tua, siapa lagi gitu loh yang mau ngebawa kita ke surganya Allah itu kalau bukan anak-anak kita. Jadi jangan dihalangin. Mereka mau ke majelis ilmu, mau menuntut ilmu agama ke siapapun gitu kan, asalkan ilmunya itu benar gitu loh, nggak sesat gitu loh, dibiarin aja, nggak apa-apa. Jangan dicegah-cegah gitu loh. Jangan malah bikin ngedrop hati seorang anak gitu loh, yang mau niatnya berhijrah, menutup auratnya, malah tidak dapat dukungan dari keluarganya. Hal yang paling aneh lagi, orang yang berhijab syar'i, orang yang bercadar, orang yang berniqab selalu dikatakan sebagai seorang ustazah. Padahal cadar, niqab, hijab syar'i, kemudian pakaian syar'i itu adalah pakaian yang diwajibkan dalam agama Islam untuk para wanita. Lantas mengapa kamu mengolok-olok mereka gitu kan? Itulah perbandingan dengan mata orang yang melihat agama Islam itu asing dengan mata orang yang sudah lumrah tahu ilmunya bagaimana pakaian yang harus dipakai oleh kaum wanita yang muslimah. Bayangin, lebih milih anak kalian sibuk di rumah main game, berpacaran dengan yang bukan mahramnya, atau lebih baik punya anak yang menutup auratnya, suka pergi ke majelis ilmu, dan suka menuntut ilmu agamanya. Pilih mau yang mana? Pasti semua orang tua menginginkan anaknya yang soleh dan soleha. Tapi nggak tahu ya kalau ada orang tua yang tidak menginginkan anaknya seperti itu. Itu kesalahan utama bagi orang tua. Nanti kalau anaknya yang berbuat salah, anaknya yang dicaci maki. Padahal sebelum menyalahkan seorang anak, kita koreksi sebagai orang tua. Kita koreksi, apakah kita sudah benar mendidik ilmu agama anak tersebut? Apakah kita sudah pernah menyekolahkan mereka di sekolah yang mendidik mereka akan ilmu adab yang sudah dijelaskan di dalam Al-Quran? Tapi kita malah menyekolahkan mereka, menuntut ilmu dunia, menginginkan mereka sukses di dunia, namun kita lupa menyuruh mereka untuk sukses di akhiratnya. Itu sangat berbanding jauh dengan penduduk-penduduk di Tarim. Penduduk di Tarim, kalau mereka lagi kumpul nih sama teman-temannya, yang mereka bahas itu kajian tentang agama Islam. Kalau di sini ngumpul sama temen, bukan kajian agama Islam yang dibahas mereka, tapi membahas kesalahan orang lain. Begitu jauh beda antara penduduk Tarim dan penduduk kita di sini. Oleh sebab itu, bila kalian melihat sosok seorang wanita yang dia tidak tinggal di Tarim, namun mereka mentauladani akhlakul karimah penduduk-penduduk di Tarim, maka mereka juga termasuk wanita-wanita penduduk Tarim. Satu lagi tentang kota Tarim yang penduduknya itu saling tolong-menolong. Beda, sangat-sangat beda dengan kita di sini. Kalau di sini ngelihat ada tetangga nih yang ekonominya jauh beda dengan kita gitu kan, bukannya ditolong, malah dikatain, dihinain, digibahin. Tapi kalau di sana ngelihat ada tetangga yang kesusahan, yang ekonominya tidak mampu untuk membeli makanan untuk diri mereka sendiri, itu malah dibantu sama mereka. Malah mereka itu nyiapin satu nampan khusus yang mereka siapkan untuk tetangga mereka yang ekonominya itu kekurangan. Jauh beda bukan dengan diri kita di sini? Tapi kalau di sana itu semuanya mereka rangkul, walaupun itu mereka nggak saling kenal, walaupun itu ada orang yang bukan dari asal kota mereka. Biasanya ada
turis gitu kan, ada wisatawan atau ada para mahasiswa dari negara lain gitu kan yang berkunjung gitu kan. Nah itu mereka semua mereka rangkul, mereka berbagi makanan di sana. Jadi kalau di Tarim kekurangan ekonomi atau kekurangan uang, itu jangan takut, kalian pasti dibantu di sana. Mereka sudah menganggap kalian itu sebagai saudara yang begitu akrab, yang sudah lama ketemu gitu loh. Beda jauh dengan diri kita di sini. Semoga kita semua bisa mencontoh penduduk-penduduk di Tarim yang ibadahnya luar biasa, yang Masya Allah adab-adab mereka, dari cara mereka tolong-menolong, kemudian dari cara mereka menjaga aurat mereka, menjaga ibadah-ibadah mereka. Kemudian mereka di Tarim itu satu rumah, walaupun rumahnya itu kecil, itu mereka sediain tempat musola kecil gitu loh di rumah mereka, di dalam rumah mereka itu. Untuk apa? Untuk mereka itu fokus ibadahnya sama Allah. Bayangin, rumahnya kecil tapi mereka sangat mewajibkan rumah mereka itu punya tempat ibadah khusus untuk mereka ibadah. Kita yang rumahnya gede gini, ada nggak kira-kira tempat sholat atau tempat khusus ibadah yang benar-benar khusus ibadah, yang tidak ditempatin untuk main HP, yang tidak ditempatin untuk kegiatan lain, yang khusus, benar-benar khusus untuk ibadah, untuk sholat, baca Quran, baca sholawat, semuanya di situ. Ada nggak kira-kira? Nggak ada. Paling cuman ada beberapa orang gitu loh yang benar-benar nyiapin tempat untuk ibadah. Saking mereka tuh sudah nggak peduli lagi sama dunia mereka itu, bahkan rumah mereka pun mereka hiasi dengan ibadah-ibadah kepada Allah. Gunanya apa gitu loh? Mereka ngebangun rumah yang di dalamnya itu ada tempat khusus, benar-benar khusus mereka untuk ibadah, agar suatu saat ketika di akhirat, di hari hisapan, tempat rumah mereka yang sisi kecil itu untuk ibadah mereka itu bakal bersaksi untuk mereka di akhirat kepada Allah bahwasanya mereka pernah membangun sebuah rumah yang di dalamnya berisikan musola kecil khusus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu gunanya. Bukan rumah zaman sekarang yang ketika kita ngebangun rumah, ngedekorasi rumah, hal yang terpenting itu hal-hal yang megah yang kita bayangin. Coba sekali-sekali, ini suatu saat nih para anak-anak muda nih yang belum punya rumah nih, kalau mau bikin rumah jangan lupa untuk muat satu tempat khusus untuk kalian beribadah, sholat, mengaji, kemudian tempat kalian membaca sholawat, zikir, semuanya di situ. Dan jangan sampai tempat tersebut kalian gunakan untuk kegiatan yang bukan ibadah. Kalian khususkan, benar-benar khusus tempat tersebut tanpa kalian ganggu untuk kegiatan dunia lainnya. Insya Allah tuh tempat bahkan bersaksi ketika hari hisapan, mereka bakal bersaksi untuk kalian di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.